Auto melimpahkan rezeki, uang bertambah, saldo rekening bertambah, rezeki berlimpah berkah. Amalan ini amalan sederhana tapi mudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalan ini dibocorkan oleh Mbah Mun. Pasti tahu ya semua sahabatku. Untuk lebih lanjut kita simak sahabatku. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sambil menikmati alam, semoga nih pohon ini menjadi saksi bahwa semua sahabat kahfi ingin segera terbebas dari hutang-hutangnya ya sahabatku. Untuk itu, untuk semua sahabat, bila berkenan silahkan ditekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya sahabatku. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar nanti pas ada video terupdate teman-teman yang pertama mengetahuinya. Oke? Mengetahuinya. Untuk semua sahabat KP 82 ya, santai saja. Di kesempatan kali ini ada 5 amalan yang mudah kita kerjakan, yang mana amalan ini datang dari gurunya. Siapa sih yang tidak kenal dengan Mbah Mun ya? Mbah Mun ya, pasti semua sahabat kenal nggak? Nah, itu Masya Allah ulama yang karismatik, ulama yang pasti di seluruh pelosok Nusantara pasti akan mengetahuinya. Dan amalan ini sahabat, Mbah Mun ini dapatkan dari gurunya ketika Mbah Mun mondok di Mekah gitu ya, yang mana gurunya Mbah Mun ini beliau Syekh Hasan Mahsyad ya. Nah sahabatku, ada 5 amalan ya, 5 perlu dicatat ya, ada 5 amalan. Sebenarnya amalan ini biasa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi nah ini jarang kita terapkan. Nah untuk itu ayo sebelum ini ya sahabat dicatat biar nanti bisa diterapkan dan diamalkan. Yang mana amalan ini bisa mengundang atau mendatangkan malaikat pemberi rezeki, mengundang nih malaikat nih datang ke rumah kita senantiasa ya sahabat, mengirimkan kita rezeki. Dan insya Allah malaikat tidak akan bosan-bosan, senantiasa menghampiri. Nah maka dari itu amalkanlah 5 amalan ini. Di samping bisa menarik rezeki, bisa menambah saldo rekening, semantap nanti, dan bisa menambah uang tambah berkah. Mau tahu? Oke, kita ke poin yang pertama. Begini ya sahabat, poin yang pertama ketika kita ingin didatangi selalu rezeki, amalan ini amalan sederhana tetapi Masya Allah dahsyatnya luar biasa. Amalan yang pertama yakni ketika kita mau masuk rumah, jangan lupa mengucapkan salam gitu kan. Itu ya, assalamualaikum kan gitu. Nah di situ itu ada keutamaan yang sangat dahsyat. Ketika kita mengucapkan salam, maka malaikat pemberi rezeki akan memberikan kepada kita yang lagi sulit, yang lagi susah, Allah akan berikan nih. Dan jangan lupa, ini nih yang sering kita lupakan, sambil kita melangkah ya sahabat gitu ya, kita baca surat Al-Ikhlas. Nah ingat, itu poin pertama, kita mengucapkan salam. Oh iya, gimana kalau misalnya di rumahnya tidak ada orang? Tidak apa-apa, kita mengucapkan salam juga sambil masuk, mengucapkan salam untuk diri kita. Lah kok bisa? Nah itulah pokoknya, jangan banyak tapi, jangan banyak protes ya sahabatku. Oke, amalkanlah, karena ini amalan yang sangat dahsyat yang diberikan oleh Mbah Mun. Nah semoga semua sahabat ya bisa mempraktekannya, dan nanti langsung praktekkan dan buktikan ya sahabat. Itu yang pertama. Nah yang kedua ya sahabat, yang kedua ini perlu dicatat bahwa ketika kita mau duduk gitu ya sahabat, misalnya di lantai gitu kan, seperti gini, di pas mau duduk nih misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad gitu kan, setiap kita mau sambil kita olahraga nih. Jadi pas kita mau duduk di lantai, di kursi, di sofa, kita senantiasa baca sholawat. Mau bangun dari misalnya bangun nih, duduk di lantai, kita bangun sallallahu ala Muhammad, baca aja gitu ya sahabat, cukup 1 kali. Setiap kita mau duduk di kursi, di lantai, di teras, di mana, senantiasa di rumah kita baca
sholawat ya sahabat, karena akan mampu mendatangkan, mengundang rezeki, mengundang malaikat pemberi rezeki. Nah itu Masya Allah sangatlah sebenarnya sederhana ya amalan ini, biasa kita lakukan. Terkadang kita mau duduk, aduh alah ieng lah kata orang Sunda. Nah di sini kita ubah sholawat ala Muhammad, atau ya pokoknya kita dengan senantiasa bersolawat. Oke itu ya. Jadi duduk, kita mau duduk sholawat, bangun dari duduk sholawat, mau duduk di lantai sholawat, duduk di teras, kita senantiasa sholawat. Cukup 1 kali saja melakukan aktivitas di rumah. Ketika kita mau duduk, mau berdiri, mau ya bangun dari duduk, kita baca sholawat. Itu ya amalan yang kedua, itu ya sahabatku. Dan untuk amalan yang ketiga ya sahabat, ingat ya, masih ingat ya yang satu ya apa tadi? Nah, kita jangan lupa baca salam dan al-ikhlas atau surat kulhu gitu ya. Yang kedua, setiap kita mau mengganti pergerakan, mau duduk, berdiri, duduk di kursi atau apapun, baca sholawat gitu. Sholawat yang mana? Boleh gitu kan, yang paling singkat saja gitu kan. Ya yang ketiga gitu ya sahabat, ketika kita gitu ya lagi di dalam rumah, ketika kita mau minum, mau makan, dan kita mau menghitung uang berapapun itu uangnya, atau mau cek saldo di rumah nih gitu ya, kita jangan lupa ditutup auratnya. Lah kok kan itu di rumah nggak ada siapa-siapa, lah kan itu di rumah cuman ada anak dan istri. Justru di situ kita tertib ya, dalam arti tumaninah dalam segala hal, bukan di sholat saja. Artinya ketika kita makan gitu, biar kita senantiasa dikirimi rezeki sama malaikat pemberi rezeki, karena biar kita didoakan terus ya sahabatku. Nah begitu ya sahabat, karena rezeki itu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai bentuk rasa syukur itu diterapkan. Itu Bahmun menerapkan seperti itu, mengajarkan, bahkan ini diberikan kepada santri-santrinya juga gitu kan. Nah sebagai tambahan gitu ya, ketika kita cek menghitung uang, jangan lupa tutup ya sahabat. Lah kan itu tadi sudah disebutkan di rumah kan nggak ada yang lihat. Nah di sini malaikat akan mendoakan kita ya sahabat, ketika kita hitung ada berapa uangnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah karena kita sudah diberikan rezeki. Nah bahkan saya terapkan juga nih untuk cek saldo gitu ya di m-banking ya zaman sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu diterapkan ya. Nah, itu ya, ingat ya sahabat. Yang pertama apa? Saya berkali-kali ingatkan, baca salam dan al-ikhlas. Yang kedua tadi ya, pergantian duduk atau bangun, baca sholawat. Dan ketiga, kita menutup aurat ketika kita lagi melakukan makan, minum, cek uang, mengecek banking, dan itu diterapkan dengan benar-benar. Dan yang selanjutnya ya sahabat, kita jangan sembarangan meludah gitu ya di depan pintu, di depan atau di luar jendela. Udah jadi kebiasaan kadang-kadang kan, mohon maaf misalnya sembarangan buang ingus, sembarangan ini gitu kan, cercet ya, siapa tahu gitu kan, kita nggak pernah tahu pas malaikat mau ngirimin rezeki, tiba-tiba kita ngeludah di depan pintu cerot gitu kan. Nah itu jangan sampai kita lakukan ya. Ini bagi siapa saja nih gitu kan, yang lagi mengamalkan sholawat, yang mengamalkan amalan yang lainnya, itu ini bisa diterapkan juga, karena ini sangat pengaruh sekali. Karena kita melakukan itu di rumah juga, kita senantiasa mengamalkan sholawat, amalan-amalan yang lain. Maka dari itu jangan sembarangan meludah di depan pintu, di depan jendela. Nah ini ya sahabatku, yang kelima nanti saya akan diberikan ini ya sahabat ya, bocoran cara menerapkan dan bagaimana keajaiban yang terjadi setelah mengamalkan ini. Dan yang kelima sahabatku, ini yang sering terjadi nih ya, banyak menghiraukan adab terhadap tamu. Jadi kita kadang-kadang pilih-pilih nih gitu ya, jangan sampai ada tamu, siapapun itu tamunya ya sahabat ya, kita harus punya adab atau sopan santun dengan penuh senyuman, senantiasa kita tersenyum kepada tamu ya sahabat, karena tamu adalah rezeki. Lah kan yang nagihnya ini yang mau nagih hutang, marah-marahin kita. Nah ini permasalahannya di sini. Mau tamu itu A, B, C, D yang nagih, yang ngasih uang, kita harus senantiasa
mempunyai adab ketika kita bertamu. Dan jangan lupa ditutup auratnya, dan jangan lupa diberikan minum, kalau bisa diberikan juga makan. Kita tawarkan gitu ya. Ini mah bukan hanya sebatas tawar-tawaran saja gitu, tetapi di sini kita memberikan yang benar-benar sepenuh hati. Nah, yang harus diterapkan, ingat, banyak nih gitu kan. Ketika kita misalnya ada tamu, wah, kita malah ngumpet. Pas begitu ada tamu, kita malah ini. Padahal siapapun tamunya, kita nggak pernah tahu. Di sini amalan yang 5 ini ketika kita terapkan, insya Allah akan dahsyatnya sahabatnya. Nah, sahabat gue ya, perlu digarisbawahi bahwa ketika kita bisa disebutkan menerapkan ini semua, yang 5 amalan ini, masya Allah akan dahsyatnya. Tentunya ini kita amalkan. Coba sahabat, dari sekarang belajar nih, berlatih ya amalan yang sangat sederhana ini, amalan yang datang dari Mbah Mun, dan Mbah Mun juga diberikan dari Syekh Hasan Mahsyad ya, guru beliau di Mekah. Ini diterapkan coba seminggu. Kalau sahabat bisa praktekkan aja seminggu nih, jangan lama-lama, seminggu aja dengan lulus gitu kan, insya Allah akan banyak sekali keajaiban. Bahkan malaikat pemberi rezeki tidak akan sungkan-sungkan, tidak akan bosan-bosan, senantiasa datang kepada kita, ke rumah kita. Bahkan ini untuk semua sahabatku, coba diterapkan untuk semua, untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk cucu, dan untuk semuanya. Ini amalan ini sederhana, tetapi keberkahannya, masya Allah, dahsyatnya sangat luar biasa. Karena di sini mengundang malaikat pemberi rezeki, yaitu sahabatku ya. Nah, untuk poin yang pertama saya berikan kesimpulan ya di sini. Yang pertama saya ingatkan lagi, jangan lupa ya yang tadi, baca salam dan surat Al-Ikhlas gitu ya. Dan yang kedua, jangan lupa ketika pergantian duduk ya sahabat, atau bangun, jangan lupa baca sholawat. Yang ketiga, jangan lupa tutup aurat kita ketika kita mau makan, mau minum, mau hitung uang berapapun uangnya, mau cek saldo ataupun itu ya, yang melakukan transaksi di rumah, itu ditutup auratnya. Dan yang keempat, jangan sembarang meludah di depan pintu atau jendela. Dan yang kelima, adab ketika menerima tamu. Berikanlah senyuman, berikanlah minuman, berikanlah makanan, karena sesungguhnya itu adalah salah satu amalan mendatangkan rezeki yang tanpa sengaja itu kita lakukan, dan itu akan datang rezeki bertubi-tubi, rezeki datang akan tak terduga. Dan rasakan sahabatku, amalan ini amalan sangatlah dahsyat sekali. Begitu ya sahabat. Sahabatku, amalan ini bisa diterapkan untuk berbagai hajat gitu kan. Contoh, yang lagi punya hutang, jangan takut ketika ada tamu, hadapi. Karena sesungguhnya gitu ya, ketika ada tamu, kita nggak pernah tahu. Siapa tahu di situ itu solusi. Artinya apapun itu, lakukanlah dengan kita dengan istiqomah, lakukanlah dengan benar menerapkan, dan lakukanlah dengan kita berbaik sangka. Nah, saya di video sebelumnya udah menjelaskan amalan, mau sholawat, mau apapun, kuncinya stop kita berprasangka buruk, stop kita mengeluh, stop kita jengkel, stop dari hal-hal yang negatif, stop ada satu kata 4 huruf S-nya, 1 S syukuri apa yang ada, syukuri dan nikmati yang sekarang yang kita rasakan. Apapun itu, pahit atau manis, senantiasa kita syukur. Taubat dari segala hal ya. Taubat benar-benar yang serius-seriusnya, yang sesungguh-sungguhnya. Dan dengan taubat, insya Allah sebesar apapun dosa kita, sesulit apapun masalah kita, akan Allah berikan. Nah, di situ dengan taubat akan Allah berikan berbagai macam pertolongan Allah, dan insya Allah sebesar apapun dosa kita akan Allah ampuni. Karena dengan taubat kita mengaku bersalah, kita mengakui atas segala sesuatu yang pernah kita lakukan, baik dosa besar ataupun kecil. Nya optimis. Di situ kita harus berbaik sangka. Berbaik sangka itu sangat luar biasa, karena dengan kita berbaik sangka, apa yang kita tanam, maka itulah yang kita petik. Kalau kita berprasangka baik, maka kita akan mendapatkan yang baik. Kalau kita berprasangka buruk, maka kita akan mendapatkan yang buruk. Dari itu, baik sangka dalam segala hal apapun, berbaik sangka dalam bersikap apapun. Dan jangan lupa sahabat, baik sangka itu bisa mendatangkan keajaiban,
keajaiban yang sangat luar biasa kita rasakan. Nah, untuk semua sahabat yang lagi mempunyai hajat apapun hajatnya, semoga Allah kabulkan dengan menerapkan 5 amalan tadi. Dan kuncinya ingat, STOP, dan P-nya pertolongan Allah. Jadi sahabat, ketika kita sudah syukur, ketika kita udah taubat, ketika kita udah optimis dan baik sangka, maka pertolongan Allah akan datang, sahabatku. Dari itu, terapkan amalan sederhana tadi, amalan yang sederhana tapi hasilnya mewah dan membawa berkah. Auto rezekinya pun akan semakin berlimpah. Jadi jangan berkecil hati, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Lakukan terus setiap hari, jauh lebih baik, jauh lebih mantap, dan jauh lebih yakin. Dan insya Allah segala sesuatu apa yang kita lakukan akan Allah berikan. Semoga dengan keberkahan amalan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam apapun yang menjadi hajat kita gitu. Jadi untuk semua sahabat, ingat, di balik segala kesulitan pasti ada kesusahan. Ya sahabatku, yang terpenting Robbi habli hukma wa alhiqni bisolihin, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Yang terpenting untuk semua sahabat, semangat, semangat, dan semangat. Itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Kahfi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.